Menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itulah yang akan saya bahas melalui pesan Verona Voice di kesempatan hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu setia mendengarkan dan menyaksikan program acara ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, seharusnya kita bisa menyadari status hidup kita di dalam Tuhan. Di mana Tuhan menempatkan hidup saudara dan saya di dalam dunia ini. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya memiliki status yang Tuhan berikan bagi hidupmu dan hidupku. Bagi setiap siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan program acara ini. Saudara dan saya ulangi sekali lagi, memiliki status dari Tuhan. Yang pertama, status kita adalah garam dunia. Artinya hidup saudara dan saya ini dapat mempengaruhi, memberi rasa, memberi warna bagi orang-orang di sekitar kita. Di saat dunia hidupnya sudah semakin hambar, acuh, cuek, gak peduli, semau saya. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya yang diberikan status sebagai garam dunia, kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk mempengaruhi dengan pengaruh positif garam tersebut. Kita memberikan rasa kepada orang di sekitar kita yang mungkin rumah tangganya sudah tidak memiliki rasa, dingin hubungan rumah tangga pernikahannya. Kita bisa memberikan rasa bahwa rumah tanggamu masih berharga, masih ada kesempatan kedua, masih dapat dipulihkan dan lain sebagainya. Ingat, status pertama kita adalah garam dunia. Dan yang kedua yang status Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya adalah terang dunia. Artinya hidup saudara bercahaya. Hidup saudara dan saya menerangi siapapun. Dunia di mana kita hidup adalah dunia di tengah-tengah kegelapan. Artinya dunia ini gelap. Bukan terang secara lampu yang biasa kita lihat, tapi gelap dan terang secara perilaku kehidupan. Ada banyak orang hidup di dalam terang dengan lampu, tetapi mereka masih melakukan perzinahan, perselingkuhan, kekerasan, mengambil hak orang dan lain sebagainya. Tapi terang yang sejati adalah perilaku pola kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Makanya kita dikatakan terang dunia. Dunia punya terang tapi bukan terang kebenaran firman. Dan saudara dan sayalah yang disebut Tuhan terang kebenaran firman. Orang-orang yang melakukan kebenaran firman itu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, berdiri di atas dasar kebenaran, tidak di atas dasar kompromi dan kebaikan semata. Dan yang ketiga, status hidup kita adalah orang percaya. We are believers. Kita adalah orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita adalah orang-orang yang tidak akan percaya dengan yang namanya fakta dunia, dusta iblis, dan kebohongan rupa-rupa ilah zaman. Orang dunia percaya dengan fakta dunia. Dolar semakin naik, rupiah semakin menurun, harga emas melonjak dan lain sebagainya. Terjadi bencana alam di mana-mana. Tapi kita orang percaya tidak hidup dengan fakta dunia, tidak hidup dengan kebenaran dunia. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup. Dan yang keempat, status kita adalah anak raja. Kita ini bukan orang dunia, kita anak raja. Artinya apa anak raja? Anak yang memiliki kuasa untuk memerintah. Memerintah kuasa kegelapan, memerintah atas dosa, memerintah atas hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dan saudara dan saya dikatakan kita adalah ahli waris kerajaan Kristus Yesus. Dan yang kelima, status kita adalah ciptaan yang baru, new creature. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita beda dengan orang dunia. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah disucikan, kita sudah diampuni. Dan pelanggaran kesalahan kita apapun namanya, Yesus sudah selesaikan. Makanya kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Kita tidak menoleh lagi ke belakang. Dulu mungkin kita penjina, dulu mungkin kita pendosa. Tapi semenjak kita di dalam Kristus, semua itu tidak terhitung lagi. Kita seperti bayi yang masih virgin, kita yang masih pure,
tidak terkontaminasi dengan apapun. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, status kita dikatakan oleh firman Tuhan adalah kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya seluruh mata menuju hidup saudara dan saya. Dunia ingin melihat Yesus lewat hidup saudara dan saya. Dunia ingin mengalami, menikmati terang yang sejati lewat hidup saudara dan saya. Dunia ingin merasakan rasa garam yang berbeda lewat hidup saudara dan saya. Jadi saudara dan saya dalam menjalani hidup ini, kita harus bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kita adalah pengikut Kristus. We are a Jesus followers. Artinya hidup kita harus berbeda dan tidak boleh sama seperti orang dunia. Kita harus sama seperti Kristus Yesus hidup. Jadi saudara, hidup kita, saya ulang sekali lagi, harus berbeda dan tidak boleh sama seperti dengan hidup kebanyakan orang dunia. Mereka senang pesta pora, mereka senang minum mabuk, berzina, selingkuh, bercerai, berbohong, menyimpan dendam, mencuri, serakah, membunuh, aborsi, seks before marriage. Saya tidak sedang menghakimi siapapun, tapi inilah realita kenyataan kehidupan dunia. Melakukan percintaan sesama jenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Saudara, ini tidak diajarkan oleh firman. Kita diminta Tuhan untuk melakukan firman, hanya menikah dengan pasangan yang berbeda jenis, pria dengan wanita, bukan wanita dengan wanita, bukan pria dengan pria, ataupun wanita dengan binatang, ataupun pria dengan binatang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus serupa seperti hidup Yesus. Saudara dan saya ini hidupnya harus serupa seperti hidup Yesus. Kalau kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka hidup saudara dan saya akan semakin serupa seperti Kristus Yesus. Kita akan hidup di dalam kasih-Nya. Kita jauh lebih senang mengasihi daripada membenci, daripada menghakimi, daripada mengutuki, daripada maki-maki, daripada marah-marah. Karena Kristus Yesus hidup penuh dengan kasih. Oleh karenanya jika hidup kita harus seperti Kristus, maka kita juga harus hidup di dalam kasih Kristus. Kita nggak boleh simpan dendam, kita nggak boleh simpan benci, kita nggak boleh simpan sakit hati. Meskipun kita diperlakukan tidak enak, semena-mena, dan dipersekusi dan lain sebagainya, tapi percayalah waktu kita hidup di dalam kasih, hati kita akan dilepaskan dari yang namanya kebencian, dendam, luka, dan sakit hati. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita juga harus bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau hidup kita harus seperti Kristus, maka standar hidup kita harus hidup di atas dasar kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri kita sendiri. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini, maaf ya, menjalani hidupnya bukan di atas dasar kebenaran, tapi justru di atas dasar kebaikan. Kebaikan itu selalu di bawah standar kebenaran firman, saudara. Saudara harus hidup di atas dasar kebenaran. Buat sebagian banyak orang, bercerai itu baik. Daripada saya terus dipukuli, nanti saya mati atau saya cacat. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak mengajarkan saudara untuk bercerai. Kebenarannya saudara berpisah dulu sementara, untuk pada akhirnya mengintrospeksi diri satu dengan yang lain. Memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menginsiapkan hati istri ataupun kepada hati suami, sehingga pada akhirnya pernikahannya boleh dipulihkan kembali. Itulah hidup di atas dasar kebenaran firman. Dan yang selanjutnya, jika hidup kita serupa seperti hidup Kristus Yesus, maka hidup kita harus bisa hidup dalam pengampunan. Kita mengampuni siapapun yang melukai kita. Amin. Meskipun ini gak gampang, tapi bisa Bapak Ibu Saudara. Dan yang selanjutnya, hidup seperti Kristus adalah hidup yang setia dan hidup yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada janji pernikahan suci, taat dan setia kepada perkawinan, pernikahan. Kita tidak menajiskan ranjang pernikahan kita dengan perselingkuhan, dengan cheating wanita lain dan pria lain. Kita setia dan taat membesarkan anak-anak kita. Kita taat setia melayani Tuhan di gereja Tuhan seperti ini, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama, jika hidup kita mau sama seperti Kristus, berarti kita harus hidup menjadi pelaku firman.
Kita nggak boleh pilih-pilih firman, kita harus menjadi pelakunya dalam keseharian hidup kita. Sehingga pada akhirnya orang di luar sana melihat Yesus hidup di dalam hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam menjalani hari lepas hari ini? Yang pertama, karena itu baik buat hidup saudara dan saya. Adalah lebih baik bagi mereka yang bukan hanya mendengar firman, merenungkan firman, menyampaikan firman, tapi mereka juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Saudara, melakukan firman Tuhan itu baik untuk hidup kita, untuk melatih iman kita, untuk menjaga karakter kita, mengubah kebiasaan kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kamu harus melakukan firman, bukan melakukan keinginan dagingmu, bukan melakukan egoismemu, bukan melakukan apa yang kamu mau. Tapi hidup kita harus kita jalani, harus kita hidupi di atas dasar kebenaran firman. Tidak membenci orang, menjadi berkat, mengasihi, mengampuni, hidup menjadi garam dan terang dan lain sebagainya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Yang ketiga, pada akhirnya agar hidup orang di luar sana dapat melihat Yesus melalui hidup saudara dan saya. Orang pada akhirnya akan melihat Tuhan di hidup kita. Iya ya, hidup dia berbeda ya, dia baik banget. Dia udah dijahatin, dia udah diomongin, dia udah difitnah, dia sudah diperlakukan perlakuan buruk, tapi masih saja mengasihi, masih saja baik sama orang itu, masih saja penuh kasih dan lemah lembut. Itu top. Orang melihat Yesus dalam hidup kita. Perkataan kita tidak kasar, perkataan kita tidak norak, sikap kita tidak kampungan. Kita tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Yang terakhir, agar hidup kita tidak sama seperti hidup iblis yang tahu firman tetapi tidak mau melakukannya. Iblis itu tahu firman loh, tapi iblis tidak mau melakukan firman. Justru iblis tahu firman, mencobai Yesus dengan firman. Jika engkau anak Bapa, jatuhkanlah dirimu dari tempat yang tinggi ini, maka malaikat-malaikat akan menopang kakimu. Jika engkau anak Bapa, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Bapa, sujudlah menyembah aku. Ya ampun saudara, kita kalau udah tahu firman, puji Tuhan tiap minggu kita dengar firman di gereja lewat gembala kita, lewat pendeta-pendeta. Waktu kita menggunakan sosial media, kadang muncul di explorer kita, di FYP kita, firman-firman short video, short sermon, kata-kata bijak, firman bermunculan. Harusnya kita menjadi pelaku. Waktu saudara dan saya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, terang Tuhan akan nyata dan nampak lewat hidup kita. Orang akan melihat kita itu berbeda, cara kita hidup berbeda. Orang yang menghidupi firman Tuhan, perkataannya berbeda, perkataannya penuh kuasa, perkataannya tidak sia-sia, perkataannya tidak asal-asalan. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan firman, rumah tangganya penuh dengan kesucian, rumah tangganya penuh dengan keharmonisan. Bukan berarti rumah tangganya bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. Ada pergumulan, ada masalah, tapi dia tidak akan mengeluarkan bentakan, makian, apalagi kata-kata yang merugikan. Kita bercerai saja, kita berpisah saja, pulangkan saja aku ke dalam rumah orang tuaku. Nggak akan seperti itu. Orang yang hidupnya dipenuhi firman, dia akan ingat, istriku adalah penolongku, suamiku adalah imam, dan kami sebagai orang tua adalah teladan yang baik bagi anak-anak. Dan anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami bukan anak-anak yang sial, bukan anak-anak yang nakal, bukan anak-anak yang tidak tahu diri, tapi mereka adalah buah kandungan, adalah upah, kata firman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saudara hidup di firman, waktu saudara hidup di dalam firman, waktu saudara menghadapi pergumulan, saudara gak mudah menyerah. Waktu saudara sakit, saudara akan mengingat, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Waktu saudara sedang ada di dalam kegagalan, kehancuran, baik rumah tangga, bisnis, dagang, usaha, penelitian, karir, saudara gagal pada saat itu, saudara hidup dalam firman, saudara akan dikuatkan bahwa Tuhan masih memiliki rancangan dan rencana yang indah bagi hidupku, masa depan yang luar biasa bagi hidupku. Saudara, kiranya melalui Verona Voice hari ini, saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar firman, membaca firman,
menyampaikan firman, tetapi yang paling berbahagia adalah ketika kamu dan aku mau menghidupi firman Tuhan ini hari lepas hari. Amin untuk pesan kebenaran ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mau hidup di dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Pejamkan mata kita, mari tunduk kepala. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berjanji, kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami menjadi pendengar, bukan hanya kami merenungkan, bukan hanya kami menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain dan di gereja-gereja Tuhan, tapi hari ini kami mau belajar untuk menjadi pelakunya. Karena orang yang kuat menghadapi badai adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang diberkati adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dan ketika kami menghidupi firman, kata firman-Mu kami tumbuh, iman kami kuat, iman kami luar biasa. Terima kasih Aba Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program acara Verona Voice selanjutnya bersama saya, Pastor Verona. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.